Welcome Scorpio. Udah gue ganti kan? Ya, Scorpio. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Scorpio ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita lagi ada di akhir bulan April menuju awal bulan Mei. Scorpio, di sini kamu punya Five of Wands. Aku ngerasa ada banyak apa sih? Ada banyak konflik kali, ada banyak friksi gitu, pergesekan di hidup kamu sekarang. Mungkin konfliknya kayak itu tuh, di depan ada anak-anak lagi main layangan. Kayak apa sih, sibuk banget orang-orang sekitar kamu. Iya, ada banyak kepentingan, ada mungkin kepentingannya kamu lagi nggak sejalan sama orang-orang sekitar kamu, atau mungkin orang-orang sekitar kamu rasanya kayak, aduh gue lagi kerja kok kayak dihalangin mulu gitu, agak agak susah nih kalau gue kerjanya begini. Ya, sorry. Yang jelas, pada prakteknya aku rasa, eh di sini sebanyak apapun orang yang terlibat, sebanyak apapun kepentingan yang terlibat, aku nggak ngerasa kalian ada di pihak yang berlawanan sih. Ya mungkin kalian emang emang gesek-gesekan aja, makanya kayak ya mungkin organisasinya kurang rapih, makanya kerjaan kamu bergesekan sama kerjaan orang lain. Tapi yang jelas, aku ngerasa orang-orang di sini di Five of One ini mereka berjibaku, got, bekerja keras untuk gotong royong buat satu apa ya, buat satu kepentingan yang sama. Ya, dan crossing the reading kita punya Four of Wands. Ya karena dia crossing the reading dan dia 5 kurang satu gitu jadinya 4. Ya aku rasa emang harus ada yang dikurangi sih. Ya kalau kalau emang kalau emang di satu tim kebanyak apa ya, terlalu banyak friksi, terlalu banyak pergesekan gitu, mungkin salah satunya karena emang kerjaannya banyak yang overlap. Iya, itu titik dimana aku bakal menyarankan udah trimming aja, dibikin timnya, dibikin lebih lean kayak gitu, dibikin lebih ramping. Jadi masalah ini kayak masalah kamu nggak, manajemennya tengah hire terlalu banyak orang buat kerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain dengan orang yang lebih sedikit, makanya banyak kerjaannya yang saling tumpang tindih kayak gitu. Cuma kayaknya itu terlalu spesifik gitu, terlalu ya spesifik banget gak sih. Tapi aku ngerasa four of one di sini adalah kayaknya kalau kamu terlalu banyak yang apa yang diributkan saat ini, kamu jadi lupa tujuan tujuan awalnya apa. Sama kayak apa ya, kadang kalau terlalu banyak dramanya di kantor kayak gitu, kita jadi lupa kita kerja di sini buat apa kayak gitu. Four of one di sini dia lebih mapan soalnya. Ya sorry tadi aku mau bilang matang. Dia lebih mapan, dia lebih apa ya, dia lebih solid gitu. Dan aku ngerasa untuk sampai ke titik yang solid lagi itu ada hal yang harus di trim, ada hal yang harus dibuang somehow. Aku ngerasa mungkin kalau ngeliat five of one di sini, kayaknya semua orang di sekitar kamu lagi sibuk kerja, lagi ngotot banget, semangat. Mungkin yang harus ditrim adalah kamu. Kalau semua orangnya di situ lagi pada ngotot gitu, nggak ada yang mau ngalah, ya nggak akan jalan sistemnya. Mungkin dengan kamu agak menarik diri, mungkin dengan kamu agak ya udah deh, apa sih, mundur aja dulu, lagi pada sibuk orang-orangnya, itu bisa bikin peredarannya lebih atau alirannya lebih lancar sih. Ya dan itu juga mengurangi konflik salah satunya kan. Cuma kalau nggak udah bukan dulu yang bawah ya, three of one tuh kan dari 5 ke 4 ke 3 semuanya dikurangin kan. Ya kayaknya mungkin kalau kamu bisa agak lebih mundur di sini, three of one, root of the reading, dan mungkin ini yang bikin kamu sadar juga kenapa orang-orang kok sibuk banget ya. Iya, kayak mereka mau pada kemana sih sibuk banget begini. Kamu bisa dapat kesadaran itu karena kamu agak menarik diri, bukan dari orang-orang sekitar kamu. Saat kamu menarik diri, saat kamu nggak ikut berjibaku dengan mereka, kamu jadi sadar, oh iya ini kayaknya orangnya kebanyakan deh, ini kayaknya kerjaan dia timpang tindih sama kerjaan dia, makanya kayak ada rebutan mesin fotokopi kayak gitu, kayak atau ada rebutan printer kayak gitu. Ya mungkin karena emang masa apa sih, emang job desk kerjaannya pada pada beribet satu sama lain. Dan aku ya kalau ngeliat pas energinya, di sini ada Knight of Sword, ada kebutuhan untuk ngambil keputusan dengan cepet. Nah ini nih udah nggak bisa nih kalau udah timnya apa sih, udah timnya berantakan, segalanya harus cepet. Wah itu udah makin makin chaotic tuh. Nggak tahu sih, aku kepikirannya kayak anjir ini chaotic banget. Gimana coba kayak gini. Cuma ya itu sih aku pikir, kalau kamu bisa agak menarik diri kamu dari segala kesibukan ini, dari segala hiruk pikuk ini, kurasa semuanya jelas sih. Kurasa nggak sekeos itu sih lingkungannya.
Crowning reading di sini ada the strength, future energinya ada Hierophant. Oke, kalau ngomongin crowning readingnya ada strength, aku ngerasa kalaupun iya kamu katakanlah punya posisi yang tinggi di di kantor ini, di lingkungan ini gitu, aku rasa ini saatnya kamu untuk lebih ngatur atau nge-manage dari belakang layar sih. Iya, nggak harus selalu kamu yang tampil ke depan buat manage semuanya, enggak. Kayaknya kamu agak menarik diri ke belakang layar, justru kekuatan kamu lebih kelihatannya di situ saat kamu ngebiarin orang-orang ngeberesin masalahnya itu. Soalnya kalau kamu handle semuanya sendiri, ya apalagi dengan segala hiruk pikuk ini, dengan segala kesibukannya, yang ada makin chaos sih. Iya, kamu ya aku tahu kamu mampu, aku tahu kamu bisa ngatur, nge-manage semuanya, tapi nggak berarti kamu juga harus selalu ikut turun tangan sih. Iya, dan lagi ngapain juga kalau emang ternyata kamu turun tangannya cuma buat ngebuktiin, nih gue begini dong kan bisa kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Soalnya ada Hierophant juga di future energinya, aku ngerasa udah udah waktunya selain kamu mimpin dengan cara yang lebih aku nggak mau bilang pasif ya, mungkin dengan cara yang lebih elegan, ya nggak selalu pasif kan. Itu juga aku ngeliat Hierophant di sini adalah kamu yang ngasih contoh, lebih kayak ngasih contoh yang baik, bukan kamu ngasih direct order, oh ini kerjainnya harus begini, enggak. Ya kamu kasih contoh, selama ini kamu ngerjainnya kayak gimana. Kalau kamu selama ini ngerjainnya bener, ya aku rasa bawahan kamu juga bakal ngikutin contoh yang kamu kasih nggak sih? Iya, kalau sekarang nih semuanya kelihatan chaos, semuanya kelihatan nggak rapih, mungkin itu cerminan dari selama ini kamu ngasih contoh ke orang-orang nggak rapih kerjaannya, dan nggak kelihatan soalnya kamu yang punya tempat itu, jadi orang nggak ada yang berani komplain, orang nggak ada yang berani negur kamu kalau kerjaan kamu gak rapih. Tapi kalau kamu dari posisi kamu sekarang, kamu agak mundur ke belakang, terus kamu ngeliat kok anak-anak kerjanya pada nggak rapi ya, itu jangan-jangan kamu yang ngasih contohnya. Kalau iya juga ya, ini orang pada berebut printer gini, jangan-jangan ya jangan-jangan udah waktunya nih pasang printer baru gitu. Biar nggak rebutan gitu. Cuma ya nggak tahu sekarang yang kayak gitu masih berlaku nggak sih, kayak ada masanya aku kayak ngetraining anak magang kayak gitu, tapi pada akhirnya aku nggak terlalu suka sih di posisi kayak gitu, kayak harus ngetraining atau harus ngasih contoh. Soalnya kadang aku pribadi masih suka motong-motong SOP, yang SOP-nya harus begini, terus aku kayak nggak, kayaknya ribet. Terus kalau ditanya, lah pak kan dia aja nggak ngikutin SOP, terus aku bilang ya kan gue yang bikin SOP-nya. Kok bisa kayak gitu? Aku masih trial and error sih, jadi aku nggak bisa bener-bener ngasih SOP-nya harus kayak gini, tapi itu pada akhirnya kondisional. Nah, questioner posisi kamu sekarang ada Four of Swords. Four of Swords aku ngerasa kamu butuh waktu buat istirahat. Iya, kayaknya semua kekacauan ini, semua hiruk pikuk kesibukan ini mau nggak mau bikin mental energi kamu agak drop juga sih. Iya, kamu apalagi kalau kamu harus kerja dan mikir juga. Itu dua hal yang menguras tenaga gitu, kerja dan sambil mikir. Aku rasa ada baiknya kamu ya udahlah, kamu fokus untuk planning aja deh, untuk mikir aja, biar yang kerja orang lain. Soalnya Four of Swords di sini juga sama kayak Four of Wands di sini. Aku ngerasa kamu cukup jadi pondasinya aja. Ya, kalaupun itu kedengarannya agak aneh sih sebenarnya. Tapi cukup jadi pondasinya aja nggak berarti kamu makan gaji buta ya. Kayak ya udah gue udah kerja segini, lu terusin deh kayak gitu, kayak lanjutnya lu tiduran kayak gitu santai-santai, enggak sih. Cuma pondasinya adalah dan justru selama ini aku percaya kalau pondasi itu kerjaan paling berat sebenarnya. Soalnya orang-orang belum pada kerja, kamu harus start kerja duluan. Dan itu ada kelelahannya sendiri gitu. Gimana caranya kamu nentuin visinya, gimana caranya kamu ya kalau ngeliat Knight of Swords bikin sistemnya, bikin kerjaannya lebih efisien. Semuanya ada di ya kalau dulu aku bilangnya kayak pasca produksi. Iya. Bukan. Produksi pasca, praproduksi, sorry. Ya kalau di praproduksi kadang agak repotnya di situ, kayak bikin konsepnya, kayak visualnya kayak gimana, atau
skripnya kayak gimana, dari skrip coba dibikin keyframe-keyframe-nya atau storyboardnya kayak gimana. Wah itu ribet sih, udah males sih kayak gitu. Cuma itu kerjaan yang nggak, gambarnya nggak harus banyak dan nggak harus bagus, tapi itu agak penting sih kalau aku sendiri. Environmentnya ada Queen of Coins di sini. Aku ngerasa kalau dari Queen of Coins ini uh, kamu ngecover kekerjaan banyak orang, atau ya kalau itu ke fokusnya kerjaannya. Cuma kalau konteksnya kita lebih luas lagi, aku ngerasa dari semua hiruk pikuk ini, kamu mau, niat kamu baik sama orang-orang sekitar kamu gitu kali. To put it simply, kamu nggak ada niat buat merugikan mereka, kamu nggak ada niat untuk untuk nyusahin mereka. Malah niat kamu adalah nolong mereka sebenarnya, ngebantu mereka. Cuma kalau ngelihat semuanya chaotic kayak gini, kamu juga mikir ini siapa yang terbantu coba kalau chaotic kayak gini. Makanya mungkin dengan kamu agak mundur, kamu agak ngasih jarak, itu juga cara kamu untuk bikin kerjaannya atau bikin lingkungannya lebih kondusif kali. Iya, dengan itu kan satu faktor yang akhirnya kamu tarik keluar dari kekacauan itu. Cuma ada kebaikan sih yang pengen kamu berikan ke orang-orang itu, ke lingkungan itu. Sama mungkin orang-orang di situ juga niatnya baik sebenarnya ke kamu, nggak ada yang jahat sebenarnya ke kamu, walaupun iya dalam prakteknya banyak yang sikut-sikutan kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak, apa ya, niatnya nggak jahat. Aku ngerasa cuma lack of direction aja sih. Ya, yeah, hopes and fear-nya ada Six of Cups. Ini agak sulit, aku nggak expect nemu Six of Cups di sini. Cuma yang jelas ketakutannya adalah ini bakal ngasih nama yang buruk buat kamu mungkin ke depannya. Kalau gini terus orang bakal ingat kamu sebagai sosok yang nggak becus mungkin, nggak kompeten, atau kamu yang terlalu kasar mungkin. Tapi yang jelas kamu punya kamu punya something yang pengen kamu lindungi. Entah itu nama kamu atau entah mungkin kenangan kamu di tempat itu kali ya. Ya itu juga bisa jadi, soalnya kalau selama ini kamu ngeliat tempatnya nggak selalu sesibuk ini, sehiruk pikuk ini, sekeotik ini, kamu punya ingatan yang baik soal tempat itu, kamu pengen ngejaga itu. Dulu di tempat ini pernah damai loh, dulu di tempat ini pernah happy loh. Sekarang aja kelihatannya chaotic kayak gini, tapi dulu di sini anak-anak pernah happy. Itu yang pengen kamu jaga, dan itu nggak pengen kamu rusak sih. Outcome-nya ada death. Kayaknya ini kayak kartu death kesekian yang aku yang aku temuin hari ini. Cuma yang jelas ini transisi sih buat kamu. Mungkin transisi dari kamu yang tadinya kerja di depan, sekarang kerjanya agak lebih ke belakang kayak gitu. Ya agak lebih, nggak berarti mundur secara secara jabatannya, cuma kayak aduh nggak bisa juga kayak gitu. Cuma ini transisi kamu kali, yang tadinya kamu harus ikut sikut-sikutan, harus kayak mungkin kerja lapangan. Sekarang kerjaan kamu mungkin banyakan tidurnya. Iya kalau ngeliat Four of Swords di situ ya. Tapi nggak berarti kamu tidur waktu kerja juga. Cuma banyak proses berpikirnya gitu kali ya. Yang tadinya kerjanya aktif, selalu bergerak, sekarang kamu kerjanya dituntut untuk lebih berpikir, untuk lebih kontemplatif, untuk lebih mikirin hal-hal yang yang sifatnya kayak value perusahaan mungkin, kayak ya Six of Cups tuh kayak fond memories, kayak gimana kesan yang pengen kita kasih ke orang kayak gitu. Itu ribet sih ya, kayak mikirin image, mikirin branding kayak gitu. Yang tadinya kamu biasanya kerja di lapangan, iya, terus kayak kerjanya mungkin kasar, sekarang kamu kerjanya agak di belakang gitu, kudu ngurusin planning, kudu ngurusin branding, kayak wah itu udah lain soal sih. Dan mungkin kudu ngurusin budgeting juga. Cuma pada akhirnya aku ngerasa ya itu bukannya jabatan kamu udah naik ya kalau begitu. Ya, bukannya itu harusnya kamu syukuri ya. Mungkin itu belum kamu rasain sekarang sih, soalnya kamu masih repot. Mungkin dalam masa transisinya kamu masih belum biasa ada di belakang meja. Cuma ntar kalau udah biasa juga ntar bakal mulai kerasa kalau oh iya sekarang aku nggak secapek dulu ya. Oh sekarang aku udah nggak udah nggak seaktif itu sikut-sikutan sama orang. Dan mungkin kamu juga bisa
ngebantu atau ngejaga orang-orang sekitar kamu lebih harmonis kerjanya. Nggak yang nggak yang mereka ingat di tempat kerja bukan cuma soal sikut-sikutannya, tapi juga mereka bisa ngerasain happy lagi di situ, bisa ngerasain nyaman lagi kerja di situ. Gitu kali ya Scorpio untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe, thank you banget yang udah. Dan mungkin share video ini ke Scorpio lain yang kamu rasa sekarang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Scorpio ada di hari Selasa, barengan sama Leo, Virgo, dan Libra. Sekali lagi, terima kasih Scorpio, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.